Nah, di video kali ini kita akan sama-sama melakukan market review dan video ini akan membahas market update dari last outlook di BNB, Ondo, dan Bitcoin itu sendiri. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita bisa lihat mulai dari top down analysis. Di sini kita bisa lihat apa yang terjadi. Bitcoin setelah dari all time high dia mengalami a little pause atau pullback in the market dan saat ini dia mulai tertahan di di moving average 20. Jadi ini kalau misalnya kita pakai indikator moving average, kalau ini kita bikin 20, kita bisa lihat price saat ini lagi tertahan di weekly moving average 20. Secara historis kita bisa lihat apa yang terjadi ketika price mulai mau bergerak bullish, dia akan respect MA20-nya seperti di sini ada masuk ke area lower bound-nya, ini lalu di sini. Jadi kita mulai melihat ada reaction ya dari weekly time frame itu sendiri, sama seperti di sini sebelum dia rally kencang. Jadi di sini ada potensi Bitcoin mengalami penguatan dari area dynamic support ini sendiri. Nah, kita tahu setiap kenaikan itu bagus kalau ada penurunan sehat sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi di weekly ini sendiri kita bisa lihat kalau misalnya kita bisa tarik swing ya, swing yang proper, dari sini ke sini, kita bisa lihat price itu belum masuk ya ke daerah harmoniknya di situ. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai kita pakai menggunakan swing yang ini, mungkin dia sudah masuk ya ke daerah golden pocket Fibonacci-nya untuk berpotensi melanjutkan kenaikan ke uh, next Fibonacci extension. Jadi secara weekly kita melihat ada potensi bullish sign, tanda-tanda bullish signal dari market karena ada good very good reaction ya. Apalagi di sini uh, dalam waktu 19 jam lagi kita akan dapat weekly close. Mana kalau weekly close ini seperti ini kita bisa lihat adanya buying power ya ditandai dengan wick di sini. Ini salah satu indikasi baik untuk healthy bullish market ya. Nah, langsung aja kita ke daily sekarang. Nah, di daily kita bisa lihat apa yang terjadi. Yang pertama kita bisa lihat price di sini bablas bergerak turun dari MA20 ini ya, moving average 20 ini. Jadi ketika dia masuk ke area all time high yang di atas ini, dia mulai bergerak ranging ya, dan dalam proses menggerak ranging dia membentuk lower price ya, atau secondary trendnya mulai bergerak bearish. Jadi kita bisa lihat secara structure dia membuat lower low, dan ini kalau secara trend akan berlanjut bearish, kita ekspektasi dia akan membentuk lower price. Seperti itu. Nah, sekarang itu price setelah break dari support ini, dia seakan-akan membentuk double top. Yang dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, double top itu adalah pola reversal dari chart pattern itu sendiri. Jadi ada pola reversal, ada pola lanjutan atau pola continuation. Di sini sebelumnya kita bisa lihat secara cycle, harga itu selalu bergerak dari fase akumulasi, public partisipasi, eksesif, distribusi, fear, lalu akumulasi. Dan itu berulang terus. Sama seperti di sini kita bisa lihat ini mungkin ada akumulasi, lalu harga pump, baru ada public participation, lalu di sini ada potensi distribusi. Nah, dari sini informasi yang bisa kita lihat. Ketika dia melakukan break support ini, ternyata kita mendapat very very
V-shape recovery ya. Dan ini dibarengi dengan volume yang bisa kita lihat di bawah ini. Jadi dia mengalami reaction yang lumayan kuat ke atas. Jadi seperti ini, dia tembus support, lalu dia mulai naik, yang di sini. Lalu saat ini dia sedang melakukan retest daripada supply, supply yang ada di sini. Jadi ini kalau misalnya swing yang kita gambarkan, ini kita bisa lihat dia lagi melakukan retest pada area premium supply yang ada di kirinya. Nah, kalau misalnya kita buat pakai Fibonacci untuk lebih jelas, kita bisa coba lihat dia bahkan sudah menembus daerah Fibonacci. Jadi ini udah apa? Sudah masuk ke area yang lumayan premium untuk potensi reaction atau turning point mengikuti tren dari secondary-nya di sini. Nah, secara psikologis, kalau misalnya ini sudah bergerak um, bearish atau distribusi begini, ekspektasinya ya mungkin akan dilanjutkan dengan semacam bearish continuation seperti di masa lalu di sini. Jadi ketika dia membuat double top di sini, seperti itu, dia membuat pola bearish continuation ya. Seperti ini juga. Nah, jadi kita bisa lihat kalau ini akan terjadi, maka bisa jadi ini adalah um, turning point untuk Bitcoin itu sendiri. Nah, di satu sisi, mau sampai kemana dia turun? Kalau memang ini secondary-nya apa, secondary-nya hanya untuk di antara swing ini, jadi kita akan bermain dalam range yang besar ini, lalu antara area-area ini bisa dijadikan sebagai turning point. Jadi kalau misalnya digambarkan, di sini kan ada penumpukan harga ya, di situ, di situ ada penumpukan harga, jadi ini kita bisa bilang potensi area demand ya, area demand. Lalu di sini juga ada potensi area demand di sini ya. Nah, di situ. Jadi dari sini kita bisa lihat target-target untuk Bitcoin itu sendiri just in case low ini gagal menembus high ini. Karena apa? Karena kalau low ini gagal menembus high ini berarti otomatis low ini akan menjadi target dari price action selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke H4, kita bisa lihat di sini secara tren ya, yang tadi saya bahas di daily, dia udah mulai bergerak bearish seperti ini. Lalu dia apa? Masuk ke daerah supply di sini dan sini mulai terjadi potensi pembentukan swing high di H4. Jadi ya ekspektasinya kalau ini apa? Kalau ini tren mau berlanjut bearish, mungkin kita akan melihat semacam pergejolakan antara seperti ini atau kita bisa melihat ini hanyalah DCB lalu setelah turun dia akan naik lalu retest lalu ngebreak ke atas. Jadi ini udah masuk ke apa ya? Ke area krusial untuk supply itu sendiri karena kita bisa lihat setelah price ngedump dengan volume di sini dia melakukan semacam ranging lalu mulai pumping ke atas dan dalam pumping itu kita bisa melihat adanya counter momentum ya. Jadi momentum dibalas momentum seperti di sini kita bisa lihat ini ada bearish candle yang besar, di sini ada bullish candle yang besar. Jadi seakan-akan bearish-nya ini sudah mulai tidak signifikan lagi karena sudah ada penguatan bullish di sini juga dengan volume yang lumayan ya. Jadi ini balik lagi ke probability game ya. Maksudnya nggak ada yang pasti, ini semua hanya apa yang terjadi di market. Jadi kita coba melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi based on skenario. Sama seperti yang di sini kita bisa lihat, ketika ada momentum, bullish candle yang besar, lalu dibalas dengan bearish candle yang besar, lalu dia mulai naik, turun, lalu turun lagi di sini. Kita bisa lihat di sini ada
bearish candle yang sangat besar ya. Jadi ini menandakan apa? Bearish momentum atau tekanan supply atau pressure yang kuat untuk sisi bearish. Nah, yang menarik dari V-shaped recovery ini adalah ada yang namanya market leader dan market laggard, atau ada yang leading, ada yang lagging. Kita bisa lihat secara serentak. Kalau misalnya ini kita screening koin-koin ini, kita bisa lihat misalnya di Ethereum sendiri, mereka sudah mulai melakukan pembentukan potensi swing low. Kayak di sini kita bisa lihat Ethereum-nya membuat low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita screening cepat terlebih dahulu, kita bisa lihat juga BNB, dia ranging, tapi belum membentuk new low. Solana, dia sudah masuk ke area ininya, tapi lagi ranging di sini bertahan juga. Matic juga sama, dia lagi retest ini, dia lagi retest level ini. Dan di sini kita bisa lihat dia membentuk semacam higher low ya, walaupun ininya belum di break. Jadi ini ada market crypto itu dia bergerak serentak ya, tergantung mothernya yaitu Bitcoin itu sendiri. Sama seperti XRP di sini kita bisa lihat juga high, high pun dia lagi retest, retest support resistance di sini SNR ya, sama juga kayak Cardano, XLM, misalnya kita ke meme coin misalnya kayak WIS, Doge, Bong, meme, Shiba, lalu Floki, lalu PP ya. Jadi semua itu serentak berada di dalam sebuah area premium atau area supply resisten. Itu intinya sama, atau lebih tepatnya itu semua intinya area buat cenderung melakukan selling atau taking profit dari posisi buy. Jadi tesisnya itu atau idenya itu ada dua. Jika Bitcoin berhasil menembus supply yang kuat ini, yang membentuk imbalance dan momentum dan break structure di sini, kalau price gagal menahan pergerakan Bitcoin ke atas, ada kemungkinan kalau kita akan melihat coordinated rally atau harga kenaikan serentak dari beberapa koin kripto ke bullish. Kenapa? Karena sebagian dari koin-koin ini dia sudah masuk ke area discount. Area discount itu adalah area di mana dia di bawah 50% dari Fibonacci-nya atau swing-nya. Jadi area discount itu ya area di bawah yang 50% ini. Semua yang di sini adalah area discount. Jadi ini dia udah masuk setengah ke bawah range-nya. Baru misalnya tadi kita contoh Solana. Solana juga udah masuk setengah ke range-nya. Walaupun ini dia menjebol harmonik, tapi dia udah masuk ke area discount. Pun juga udah masuk ke area bullish range sebelumnya. Dogecoin juga sama. Dia di sini setelah sweep sweep di di slow, yang mana di sini ada banyak stop loss, dia langsung V-shape recovery ya seperti ini. Lalu dia break structure di sini. Jadi ini ada beberapa bullish kemungkinan, bullish chance untuk price melanjutkan kekuatan. Nevertheless, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ini supply bakal respect the trend dari bearish flag ini. Jadi ini kan dia ada trend. Kalau memang ini adalah short term DCB doang atau reaksi natural dari market, maka tidak menutup kemungkinan kita bakal melihat ini pembentukan swing high untuk seperti ini ya. Jadi ini untuk menyerang low ini kembali. Karena apa? Karena supply masih lebih kuat dari demand dalam level price ini sehingga market kriptonya kembali bearish. Jadi pesan moral dari ini semua apa? Pesan moral dari ini semua um, market itu sekarang lagi menunggu apa? Menunggu arah dan konfirmasi dari
in general ya, dari misalnya dari total ya, crypto market total cap. Kita bisa lihat di crypto total market cap, price itu dia sudah bergerak rally, namun dia belum all time high. Jadi ini dia memang walaupun Bitcoin sudah all time high dan beberapa koin, tapi secara market cap atau kapitalisasi, koinnya itu belum apa ya, marketnya itu belum all time high sebenarnya. Cuman di sini dia ada pembentukan swing low dan dia lagi retest di sini. Jadi kalau Bitcoin ini berhasil menembus swing yang ini, supply ini, high chance kita bakal masuk ke next supply yaitu di sini. Lalu mungkin retest sedikit baru naik ke atas. Atau mungkin mau lanjut turun lagi di sini cuma apa? Cuma manipulasi lalu turun ke bawah. Jadi skenario-skenario itu dipersepkan lagi semua. Memang nggak ada yang apa ya nggak ada decision yang perfect kecuali kita bisa melihat masa depan. Sama seperti di sini kita bisa melihat sebelumnya yang terjadi ketika price um, melakukan sedikit manipulasi dengan koreksi ke bawah, lalu dia naik dan membentuk base ya di sini ya, lalu dia rally, baru base lagi, baru rally. Jadi ini adalah salah satu contoh cara the smart money atau the market maker melakukan ini ya, melakukan semacam manipulasi untuk mengambil liquidity dari market. Jadi dia memanfaatkan orang yang mungkin melakukan aksi sell untuk mereka tampung barangnya di area murah, baru mereka mungkin mulai inflow lagi ETF dan lain-lain yang ke atas. Jadi pesan moralnya itu kita bisa lihat hampir semua koin itu sudah mulai ada di posisi ready ready for bottoming ya. Jadi kalau memang market Bitcoin itu mau naik, ini kita buka satu-satu ya. Kita bisa lihat ini adalah area-area yang sudah relatif cheap atau murah untuk melakukan pembelian. Kenapa? Karena dia udah turun lumayan masif dan Bitcoin-nya atau marketnya in general ada tanda-tanda pemulihan. Tapi kalau misalnya ini semua salah atau marketnya berkehendak lain, misalnya total ini berkehendak lain, maka kita bisa melihat mungkin koin-koin yang sudah terkoreksi itu akan membuat another new low ya. Jadi kita bisa lihat seperti sini Manta, mungkin kita bisa lihat dia ada potensi membuat another new low kalau misalnya Bitcoin-nya itu mau turun. Seperti yang kita bisa tahu di sini secara structure dia bergerak bearish, lalu di sini dia mulai ketahan juga di daerah supply ya. Di sini dia ketahan di daerah supply, lalu dia mulai pembentukan swing low dan turun ke bawah. Jadi ini ya very very tricky situation ya buat buat Manta juga. Ini USDT juga sudah mulai masuk ke area discount. Jadi ini masih semua situasi situasi wait and see. Tinggal lagi kalau you yakin dan percaya sama sama market recovery dari Bitcoin sendiri, ya silahkan ambil risikonya kalau masih merasa Bitcoin ini sedang di fase distribusi ya. Ini kan ini dia sudah double top ya. Kalau memang merasa ini adalah masih fase distribusi seperti yang terjadi sebelumnya di sini, ketika dia mulai seperti misalnya di sini dia break structure, naik baru turun, retest ke sini, atau misalnya dia di sini break structure, lalu di sini dia channeling, baru trend acceleration, baru dia bearish momentum di sini, memang yakin seperti itu, ya di sini kita juga mulai melihat kisi-kisinya, kisi-kisi dari sini dia udah mulai break structure di situ, lalu di sini kita melihat ada tanda-tanda channeling juga. Jadi just in case nanti dia begini, lalu nanti misalnya bablas ke bawah, kita juga nggak tahu ya. Itu semua hanya roadmap, forecast, tools untuk judge, karena situasi juga bisa berubah. Seperti yang di sini kita tidak menyangka sama sekali ada
bukan tidak menyangka, cuman ternyata terjadi yang diantisipasi dari jika suku bunga tetap ditahan, tapi market sudah pricing in dan mulai reverse, ditandai dengan inside bar di sini juga, candle yang hitam, lalu dia mulai berikat. Jadi paling itu intinya, sekali lagi intinya, kalau memang kamu mau ngambil risiko buy dengan asumsi kamu ngelawan asumsi marketnya bakal berhasil ngejebolin supply ini atau this high, ke marketnya bergerak naik seperti ini, berarti selamat kamu mungkin akan dapat posisi best buy untuk altcoin. Tapi kalau misalnya tidak, berarti ya terpaksa kamu harus disiplin apa? Disiplin manajemen risiko, yaitu mungkin cut tengah atau cut loss, tergantung posisi koinnya karena em, koin-koin yang tadi itu mungkin sudah terdiskon lumayan ya. Jadi kalau misalnya kamu cut, misalnya dia turun lagi, ya silahkan kalau mau cut loss semua bisa, cut loss setengah juga bisa, karena kalau misalnya kamu yakin dia mau ini sudah lumayan bagus bargain safety-nya atau diskonnya relatif ke value future value yang kamu target di sini, jadi kamu mungkin bisa jual setengah, nanti kamu beli lagi setengah di bawahnya atau bagaimana, ya itu silakanlah diatur money manajemennya, tergantung kamu mau mau gimana gitu kan namanya plannya. Banyak cara untuk apa untuk mengimplementasi trade, salah satunya ya misalnya kayak gini, um, tesisnya bullish ya mungkin bisa kita lihat di sini kayak render dia sudah mulai bergerak bullish juga, seperti ini tanda-tanda market leader, sama kayak BNB di sini kita bisa lihat dia apa belum membuat new low, sama kayak Solana di sini Solana dia habis double top, dia ada potensi mau bikin double bottom kalau misalnya ini break ke atas, atau tadi kayak Dogecoin yang dimana dia habis sweep this liquidity, dia bisa shape recovery baru break this high. Nah sekarang either dia mau liquidity lagi ke atas, retest dari ini, jadi kayak di sini ada key level, lalu di sini ada key level juga. Nah either dia mau retest ini bawah, atau dia mau pullback ke sini masuk ke daerah support ini, lalu dia naik ke atas karena ini Fibonacci-nya juga kan. Jadi ya itu semua bisa terjadi, dan ya we never know until it happens ya. Jadi that's why yang namanya risk management itu penting ya, buat jaga-jaga kalau misalnya um, you are wrong and the market is right. Jadi paling gitu interesting to see apakah apakah ini bakal bisa menahan laju harga dan membalas momentum ini kembali seperti yang kita bisa lihat di sini, pump, distribusi, dan jadi di sini juga kita mungkin bisa lihat apa sudah mulai ada potensi bearish ya. Kalau misalnya kalau misalnya di high jebol, mungkin kita bisa melihat supply ini hanya adalah di CB untuk potensi ini, dan bisa jadi secondary-nya di sini, secondary itu kayak gini, major trend, secondary, minor trend. Jadi ini secondary-nya bisa jadi ini secondary-nya udah mulai selesai ya. Jadi kita nggak tahu sampai itu sudah kejadian. Ya, paling itu inti dari pesannya. Oh ya, Ondo terakhir karena aku ada ini ada analisa Ondo. Ini kita bisa lihat Ondo ini apa ya? Situasinya agak tricky. Kenapa dia ranging ya? Cuman dia ada penguatan yang apa? Penguatan yang lumayan ini ya, lumayan eh, membuat bingung sebenarnya. Kenapa? Karena dia sangat ranging. Jadi sangat ranging itu harga cenderung apa? Bergerak
menipu ya. Menipu itu seperti kayak dia break di sini, tapi dia malah break low. Jadi habis break the high, break the low, lalu break the low lagi, lalu dia ini break the high. Lalu ini seperti pembentukan swing high lagi di sini. Jadi kita bisa aja melihat ini mungkin akan break the low lagi. Karena dia ada suka liquidity sweep ya, atau ngambil ikan atau stop loss di sini, di sini, dan di sini, dan di sini. Ya bayangin ikan itu tempat di mana orang banyak bikin stop loss ya. Jadi ini juga ada ikan ya. Ya, jadi kita bisa lihat where is the next ikan. Kalau misalnya ini ikan sudah mati ya atau sudah diambil dari market, sama kayak ikan yang ini juga ya ikannya udah diambil ya sama market. Berarti ikan ini belum diambil. Jadi bisa jadi price akan bergerak turun ya untuk Ondo. Tapi bisa jadi dia apa? Bisa jadi dia seperti ini juga. Kenapa? Karena dia sudah mulai bentuk swing low di sini. Jadi ini swing hanya, jadi ini swing high. Jadi semua lagi di situasi ini ya, di situasi perlu extra confirmation. Lalu terakhir mungkin di video YouTube yang kemarin aku sempat upload, PNB kita bisa lihat di sini dari daily sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas, masih sama kayak sebelumnya. Cuman lagi di intraday-nya di sini kita bisa lihat, ini kita bisa lihat dia apa dia ranging di mana di sini demand dan supply saling tahan menahan harga ya. Jadi di situ kita juga bisa lihat di sini apa supply nahan harga dan demand nahan harga ya. Jadi kita bisa lihat em, di sini ada price yang semakin mengerucut, bisa ditandai dengan ini swing low, higher low, higher low atau low yang semakin tinggi. Jadi juga swing high, high, lower high, dan low yang semakin rendah. Jadi ini kita ada the real ya, the real battle between supply and demand ya. Di mana kita kita belum tahu siapa pemenangnya, mumpung Bitcoin ini juga masih apa, masih ranging ya. Cuman yang kita tahu pasti sekarang itu price sudah masuk ke daerah, contoh kayak di sini. Ini kan dia daerah premiumnya, lalu di sini adalah daerah premiumnya, lalu di sini kita bisa lihat ini adalah daerah premiumnya ya. Jadi ini price sekarang lagi di daerah premium dari supply yang ini ya, kiri ya. Jadi ini kita bisa lihat ada swing low. Jadi ini sangat natural dia ada mulai pembentukan swing apa, swing high lagi. Cuman nggak menutup kemungkinan dia bisa seperti yang di sini juga. Dia setelah membentuk swing yang di sini, dia break lalu naik ke atas. Jadi bisa aja seperti itu. Bisa jadi dia naik, turun, malah bikin apa liquidity sweep, baru di double top ke bawah. Itu juga bisa, atau bisa juga dia turun, naik, lalu turun lagi baru naik. Lalu dia ini udah membentuk semacam higher low ya. Jadi ini low-nya makin naik, kita bisa lihat um, price yang bergerak semakin tinggi juga. Itu bisa menandakan semacam bullish trend ya. Jadi um, intinya uh, just respond what the market say, and what ya, and tetap disiplin risk management karena di situasi ranging kayak gini hmm, trader biasanya banyak diuji. Dan jangan jangan lupa ya, walaupun kita memang ada di fase potensi fase distribusi ya, kayak kenaikan ini apa kayak akumulasi, public participation, pumping, markup, eksesif, baru distribusi. Jangan lupa, walaupun kita di fase distribusi itu kita tren sebelumnya bullish ya. Jadi
trend persis until it's not. Ya, selama ini kalau dia tetap mau bikin higher high dan higher low, berarti ya kita bakal tetap bisa jadi kita gagal, belum di fase distribusi, masih continuation. Cuman lagi tricky-nya itu bisa jadi dia gini ya, bisa jadi dia liquidity sweep atau false break versi kebalik dari Bitcoin. Jadi bisa jadi dia ini support, resistance, resistance. Jadi dia sweep, tembusin, baru dia sharp ke bawah, lalu ke bawah. Jadi itu juga apa? Termasuk salah satu playbook ya dari apa? Atau salah satu forecast dari potensi bearish play dari smart money atau market maker yang di global sana ya. Jadi itulah intinya dari outlook market crypto. Ada outlook bearish, ada outlook bullish. Tinggal lagi kita perlu bijaksana untuk melihat dan melakukan decision making ya. Personally, kalau mau di spill, aku lagi short di sini, stop loss-nya di atas ini. Jadi kalau misalnya aku salah, ya oke aku salah. Kalau misalnya aku benar, let's say aku benar berarti risk reward-nya ya 1/4. It's fine karena apa? Karena aku just follow the trend ya. Kalau misalnya aku salah berarti oke, berarti trennya ya berubah kan. Jadi ya nothing ini ya, nothing to worry about. Just atur risiko sesuai dengan apa informasi dan quality of the setup dari market itu sendiri. Jadi ya paling itulah. This is a very long video, juga lumayan confusing ya, I think, karena yang kita bahas multi market, bukan satu market. Dan balik lagi, ini bukan rekomendasi short buat Bitcoin, karena to be honest, aku juga apa, unsure about this, but just ya, follow the setup. Kalau misalnya it works, okay, it works. Kalau enggak, ya berarti oke, I'm gonna cut loss ya, karena udah pasang stop loss juga di situ. Nggak usah diikutin ya, karena 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 ya ini bukan ajakan buat entry. Do your own research and yeah, stay safe for the market. Until next video. If you like the video, please maybe like the video and share with your friends. As always, until next video.